anak muda ini merantau di Jakarta untuk berjuang bisa sukses dengan bisnisnya. Tapi ternyata banyak sekali rintangan dan ujung-ujungnya jadi imam di Amerika. Menarik banget nih untuk dibahas di Ngobrol bareng Rinaldi. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan Kak Rosul Amin. Halo Kak Inal, terima kasih atas undangannya Kak. Ya, ini eksklusif banget sih soalnya kan baru sampai dari Amerika ya. Dan Kak Rosul ini bisa diundang untuk podcast bareng, luar biasa banget sih. Kak Rosul, mungkin teman-teman banyak yang kepo banget nih tentang Kak Rosul sendiri. Kak Rosul sendiri ini kan saya taunya merantau, mau buat bisnis, memaksimalkan bisnis karena udah mau mulai bisnis itu di Sulawesi. Tapi pas di sini di Jakarta banyak banget rintangannya. Dan kok ujung-ujungnya itu bisa jadi imam di Amerika. Oke. Gimana tuh Kak ceritanya gitu? Jadi Kak Inal, sebelum merantau ke Jakarta itu aku udah bangun bisnis Quran. Oke. Udah jual Quran emang yang kayak ngestok 10-10 gitu loh. Sampai kayak kemudian, wah ini besar nih kesempatannya kalau misal aku terjun langsung ke supplierku. Ke pusatnya Quran langsung kan di Jakarta, Pasar Senen. Habis itu sudah ngestimasiin biaya kosnya dan lain sebagainya. Dan memang sebelum aku cari kos, itu pertimbangannya adalah pastikan kosnya dekat masjid. Karena kan berangkatnya waktu itu Ramadan, aku tujuannya kayak hemat pengeluaran gitu loh Kak Inal. Karena pasti kalau dekat masjid terhandle biaya buka puasa, sahur dan lain sebagainya. Itu tuh jadi pertimbangan semuanya. Move dari Makassar ke Jakarta, ngelihat langsung Pasar Senen, toko-toko buku. Wah ternyata sepi Kak Inal, sepi, kaget. Di tahun berapa itu? Tahun 2022. 2022. Iya. Oh, masa-masa Covid. Iya. Ya. No, 2022. 22. Oh iya. Kamu Masih baru pindah dari sini? 2 tahun, iya. Oh, oke. Aku 2022 ke sini. Lalu? Bulan April sebelum Ramadan lah pokoknya. Ternyata aku pikir aku salah langkah, kayak harusnya di Makassar aja. Ini enggak apa-apa bahasa Makassar. Enggak apa-apa. Ya. Harusnya di Makassar aja. Kenapa Kak jauh-jauh ke sini Senen? Banyak keluar biaya, ternyata sepi juga Senen. Ya udah, gitu Kak. Sampai kemudian karena alhamdulillah kosnya dekat masjid. Ya. Tiap waktu sholat ke masjid, ada momen di mana ada pembicaraan antara saya dengan ketua pengurus masjidnya. Kayak nasihat yang aku dapat sebelum merantau itu Kak Inal. Apa tuh? Istilahnya omku tuh kayak jemput bola Rasul. Jemput bola dalam artian kalau memang kamu ada potensi, jangan ragu untuk deskripsikan dirimu, siapa kamu, apa potensimu, apa karyamu. Jadi benar-benar kayak kuberanikan saja diriku Kak Inal. Ketua pengurus masjid, Assalamualaikum, saya perantau dari Makassar, saya biasa imam, kemudian sekarang lagi ada komunitas ngajar ngaji. Habis itu dilihatlah, dikasih kesempatan untuk ngajar di pesantren kilat Ramadan. Oke. Habis itu sudah dekat dari kosanmu? Dekat dari kosan, benar-benar dekat. Habis itu pas lebaran udah habis masa kos. Masa kos itu 1,8, aku harus bayar lagi 1,8 padahal nggak ada pemasukan selama sebulan di Jakarta, nggak ada. Yang ada tuh pengeluaran. Udah, aku pamitan sama pengurus masjid, mau balik ke Makassar, kata pengurus masjid, kamu stay di sini aja. Aku nggak peduli Kak Inal, itu bullshit atau enggak. Yang jelasnya, oke, langsung ambil koperku dan ke mesnya. Oke. Dan setelah imam di sini, terjalinlah relasi-relasi, termasuk ketemu sama Kak Inal, kemudian ketemu dengan banyak teman yang luar biasa. Adalah jaringan. Jadi untuk waktu bisa kita Amerika. Pertama kali ketemu itu, memang kamu baru pindah dari... Itu 2023 Kak Inal. Oh, dari 2023 Sekarang ya? 2024. Oh iya. Berarti kita 1 tahun yang lalu ya? Aku udah setahun di Jakarta, baru kita ketemu. Dan pada saat kamu udah jadi imam tuh, kenapa langsung kepikiran aja gitu, langsung ke Amerika? Sebenarnya berjalan begitu aja kayak Kak Inal, kayak ya udah aku imam di Jakarta, habis itu tiap ada relasi baru dimaksimalkan. Kemudian ada satu memang namanya Roshid, tahu kan Kak Inal? Ya. Itu kayak dijalin aja pertemanan kayak biasanya. Even itu kita tahu orang ini hebat, orang ini dari Amerika, kita tuh kayak ekspektasinya, oh nggak mungkin kita ke Amerika, sadar diri dong, nggak tahu bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kayak jalin pertemanan yang baik aja, dimaksimalin. Kayak yang aku lihat, aku juga belajar banyak berteman dengan orang lain itu dari Kak Inal. Kayak kita baru pertama kali ketemu nih,
tapi dimaksimalin, kayak ngobrol lah, ditraktir makan, itu kan membekas tuh. Jadi kita nggak tahu ke depannya relasi mana yang kita berbuat baik di antara mereka, itu kasih rezeki di kemudian hari kan. Nah, karena terjalin pertemanan dengan Roshid ini, imam muda Amerika ini, kalau sakit dikunjungin, kalau misal lagi ada di Jakarta kita kunjungin. Mungkin itulah yang membuat ketika Ustadz Roshid kepikiran cari imam, dari sekian banyak teman-temannya yang qori, teman-temannya yang lebih hebat daripada saya, kenapa top of mind-nya Rasul Amin? Karena first impression-nya baik juga kayaknya. Mungkin. Dan memang sebelum berangkat aku deep talk sama Roshid, kenapa sih kamu pilih aku kan? Ya. Katanya, aku memang dari awal semenjak kamu merantau di Jakarta, aku bisa ngelihat kamu bisa nge-survive dan mau belajar. Artinya kondisi memang sulit nih, tapi bukan berarti menyerah. Dicari tahu apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa kita maksimalkan. Dengan punya teman, punya banyak relasi ya, kita benar-benar harus memaksimalkan. Betul kan? Bukan memanfaatkan. Betul. Jadi kayak ini kita banyak belajar sebenarnya dari pengalamannya Rasul sendiri. Baru beberapa menit ini kita ngobrol udah banyak intisari ilmu sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya kita punya teman ya kita benar-benar memaksimalkan apa yang sekiranya itu kita miliki, kita bisa bagikan ke teman kita kayak gitu. Ini yang menjadi pertanyaan saya nih. Karena kan kamu juga aktif di sosial media, Rasul ya. Jadi kayak kamu nggak pernah jauh dari apa yang kamu kerjakan. Ya terutama itu kayak dalam dunia ngaji, maksudnya membaca Al-Quran. Jadi pertanyaanku tuh simple. Kenapa kamu memilih Al-Quran sebagai tempat kamu bikin konten? Awal aku terjun ke dunia konten itu karena mau jual Quran. Oh oke, awalnya jual Quran. Jadi jual Quran, cara jualnya tuh sambil aku ngaji. Ternyata lebih banyak yang minat suaraku dibanding Qurannya. Oh gitu. Makanya karena ngelihat kesempatan ini, aku jadi pisah tuh. Mana branding untuk jualan Quran, mana branding untuk diriku sendiri, dailyku tiap hari. Jadi kayak gitu. Terpisah lah. Makanya ada sempetin ngaji. Oke. Apa tuh sempetin ngaji? Komunitas yang aku buat, Kak Inal. Coba jelasin dong. Jadi itu komunitas di mana banyak sih cabang-cabang. Salah satunya kita kumpulin asatis, guru-guru ngaji yang kan banyak Kak Inal. Guru-guru ngaji bisa ngajar ngaji tapi nggak pede ketemu dengan orang, nggak mau kayak dia tuh nggak pede sampein dirinya kalau mereka bisa ngajarin ngaji. Makanya kita disempetin ngaji hadir sini semua kalian ngumpul. Siapapun yang bisa ngajar ngaji sini, nanti kita cariin santri. Kamu bisa ngajar ngaji walaupun kamu di Makassar badanmu, tapi manfaatmu bisa ke seluruh Indonesia kayak gitu. Dan itu maksimal banget ya sampai saat Alhamdulillah. ini. Soalnya saya juga benar-benar terinspirasi dengan Rasul, dengan selalu membuat konten-konten mengaji itu benar-benar kayak terpantik ke pikiran kita untuk ya gue ini muslim, ya gue harus benar-benar memaksimalkan diri juga untuk ya tahu siapa yang menciptakan kayak gitu. Betul. Oke, Rasul, ini menarik banget. Pengalaman kamu dulu nih pada saat kamu jadi imam di Amerika itu. Karena menurutku nggak semuanya orang bisa jadi imam di Amerika. Dan apa yang kamu dapatkan selama kamu di sana? Gimana sih orangnya di sana gitu? Aku dapat pertanyaan ini bingung gimana jawabnya, soalnya kayak berasa mimpi Kenal bisa ke sana tuh. Alhamdulillah, kayak yang beda mungkin dari so far itu sama halnya kayak kita imam di Indonesia. Yang bedanya tuh komunikasinya aja Kenal. Gimana? Komunikasinya harus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Jadi pas awal kamu nggak gimana? Pas awal tuh jadi kayak gini Kenal. Aku udah wanti-wanti kalau bakal khutbah bahasa Inggris di pekan pertama. Aku jauh sebelum berangkat ke Amerika udah latihan kan pronounce-nya dan lain sebagainya. Sampai hari H lancar. Kayak benar-benar kayak ya udah tahu gimana cara penyebutannya. Karena pikirnya udah lancar pekan pertama, pekan 2, pekan ketiga itu malu banget. Kenapa? Kosakatanya, even aku bilang. Oh iya. Kayak makanya setiap gimana responnya masyarakat di sana? Aku nggak tahu Kainal, tapi cara nenanginnya jamaah di sana kalau dia bilangnya yang nggak apa-apa let it flow aja karena orang Afrika misalnya mau berdakwah di Amerika, kita juga nggak tahu actionnya gimana. Tiap-tiap orang beda actionnya, jadi mereka normalisir kalau actionku beda, padahal memang nggak ada ilmunya. Waktu awal banget ya. Waktu awal banget. Tapi sekarang kayaknya udah pinter banget. Alhamdulillah sih belakangan ini kayak bisa sambil. Coba dong. Tapi menarik banget itu Rasul, karena saya juga baru dapetin kabar, Kak doain saya mau terbang ke Amerika. Pertanyaan pertamanya adalah
Rasul bisa nggak kamu ini apa speaking dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ya bismillah gitu kan. Bismillah. Saya belajar banyak sama Rasul ini adalah cara untuk percaya dan cara untuk apa ya, kalau mau dibilang ayo maju dulu baru kita eksekusi gitu kan. Yang penting ada kemauan untuk maju baru kita eksekusi dengan maksimal. Betul Kak. Dan ini menarik banget sih buat teman-teman untuk contoh juga dengan sosok Kak Rasul nih. Nah, Kak Rasul di sana kayak gimana kekeluargaannya? Apakah kamu pernah dapat head speech atau gimana kayak gitu selama di sana? Di Amerika itu kan pemahamannya liberal ya, jadi bebas mau ngapain aja. Makanya sampai ada LGBT masih ada. Jadi semua ada, anti Islam, Islamfobia ada, Kristen fobia ada, Yahudi fobia ada, semuanya. Selama tidak saling mengganggu, it's okay. Mau bersuara di pinggir jalan nggak apa-apa, yang penting tidak saling mengganggu. Nah, kemudian karakter-karakter masyarakatnya di Amerika tuh kayak individualis kayak tidak ada saling sapa. Bersyukur banget budaya Indonesia tuh masih saling sapa, saling senyum di pinggir jalan, saling bantu. Kayak misalnya ya, ada yang berkelahi di pinggir jalan. Itu kita nggak bantu, diliatin aja. Gitu, aja. Atau ada orang jatuh, itu nggak dibantu. Gimana caranya kalau kita mau bantu? Telepon 911. Kayak gitu. Nanti ada polisi yang datang. Karena mungkin ditakutkan ada kita jadi terlibat. Iya, kayak misal kan ada beberapa oknum Kainal, dia jadiin bisnis tuh. Jadi kayak dia jatuh, nanti ketika ada yang tolong, dia salahin dia. Iya. Tapi kan ada CCTV. Tidak semua tempat ada CCTV-nya. Makanya beberapa perusahaan pasang CCTV karena banyak kejadian kayak gitu. Jadi aku nih kerja di restoran. Jatuh di dapur, gimmick lah kayak gitu. Aku bisa tuntut perusahaannya kayak, wah ganti rugi nih aku jatuh. Makanya banyak perusahaan yang emang pasang CCTV di dapur, di tempat-tempat yang memungkinkan terjadi kecurangan itu biar nggak ada kerugian. Kalau di Indonesia berbeda lagi ya. Kalau ini maksudnya di Indonesia ya nggak sampai segitunya gitu kan. Menarik ya ternyata kisah di Amerika. Time is money benar-benar di sana Kak Inali ya. Jadi kayak benar-benar dituntut untuk produktif terus. Dituntut ngargain waktu. Iya, kayak setiap waktu itu memang uang, karena di sana kan bukan UMR per jam. $17 sekitar 300.000 kali 12 jam. Kayak misal nih, aku sama Kak Inal temenan ya. Terus ada si A ini minta tolong ke Kak Inal. Kak Inal kalau luang minta tolong liatin baju atau sepatu. Itu nggak ada orang ngedengerin karena time is money. Nggak mungkin aku luangin waktu untuk cari barang yang kamu mau titip. Enggak ya. Itu beneran. Jadi kayak bener-bener ya profesional dong gitu kan. Oke, berarti berarti saya kemarin tuh ngechat Rasul minta tolong dong beli ini. Oh, pantesan ya, nggak jadi dibeliin. No. Time is money. Canda. Alhamdulillah Kak Inal. Alhamdulillah ya. Saya dibeliin sesuatu tahu kemarin itu dari Amerika. Keren banget ini Rasul. Tapi memang gajinya gede banget ya. Ini nih soal gaji nih. Emang gede. Kan dihitung per jam juga jadi imam. Enggak. Kalau imam salary. Jadi gaji bulanan. Emang bulanan ya? Iya, 1.000 bisa sebut nominal. Apa? $1.500. $1.500. Wih, mantap itu, Pak. Kayaknya saya harus jadi imam dulu. Oke deh. Mungkin ini pertanyaanku sih buat Rasul nih. Kan memang Rasul itu udah sering bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda. Dan sekarang tuh fansnya Rasul ataupun pengikutnya Rasul itu sebenarnya tuh banyak yang mungkin baru belajar tentang agama kayak gitu. Pandangannya Rasul nih melihat teman-teman yang kayak sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit itu nggak boleh. Menurut Kak Rasul kayak gimana? Aku lebih ke bijak aja sih kalau misal kita mau ambil tipe dakwah yang di sosial media yang kayak tidak semua orang tahu ilmu-ilmu dalam agama Islam. Jadi kayak pelan-pelan. Kayak aku ngajar tajwid nih, itu nggak langsung bahas isi daripada tajwidnya, kulit-kulitnya aja dulu. Kayak di branding kalau agama itu mudah, di branding kalau agama itu nggak sekeras itu kok. Cuman dalam beberapa hal memang yang kayak nggak bisa dibercandain, nggak ada toleransi. Jadi kalau misal kita ambil jalan dakwah via sosial media, harus pintar-pintar nempatin diri dan cari pembahasan yang kalau sekiranya mau keras, memang pembahasan itu kita kuasain.
Benar. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sharing pun lewat sosial media Iya. ataupun mau ngelarang orang lain, ya kita harus tahu dan itu Disiplin benar-benar tuh ilmu. harus dikuasain dulu gitu Betul kan. Ken. Jangan sampai kita ngejudge something gitu kan. Nah, Sul, saya kemarin itu ternotis yang video kamu itu viral yang Palestina. Oke. Itu gimana ceritanya tuh, Rasul? Yang bawa bendera Bawa Palestina. bendera Palestina di depannya masyarakat di Amerika gitu. Dan kamu bisa ngibarin bendera Palestina di situ. Apa yang maksudnya menjadi hal kayak kenapa saya harus ke sana? Kenapa saya memilih itu gitu? Tujuannya Dan apa yang terjadi di situ? Kan saya nggak tahu nih. Oke. Coba. Tujuannya sebenarnya wisata aja, Kainal. Jadi wisata aja, beli tiket ke Liberty, ya udah mau ngelihat Liberty itu kayak gimana. Tapi pas hari hanya aku foto sama teman-temanku pakai bendera Palestina sebelum berangkat ke Liberty. Itu ternyata bendera Palestina ada di celanaku. Oke. Aku yang masukin di celana, aku yang amanin bendera itu. Habis itu karena cuman aku yang beli tiket ke Liberty, temanku pulang, aku berangkat ke Liberty tanpa sadar bawa bendera Palestina. Jadi memang kayak udah masuk ke ini enggak sih, alam bawah sadar kayaknya. Enggak, Kainal, enggak. Benar-benar enggak sadar kalau ada bendera Palestina di sini. Sampai kayak itu kan kalau kita ke Liberty kayak naik airport. Jadi ada pengamanan ketat, dibuka sabuk lah, jaket dan lain sebagainya. Nah, celana aku nih diperiksa. Apa nih? Aku juga baru ngeh. Wah, ini bendera Palestina. Dikeluarin, diginin sama polisi. Padahal banyak banget orang. Ini kan lagi panas-panasnya ya isunya. Habis itu kata polisinya, geleng-geleng aja, no respon. Aku dipinggirin, ketemu polisi lain. Disapa lah. Dari mana? Aku jawab Indonesia. Satu pertanyaan, satu jawaban, udah cukup. Aku dari Indonesia. Habis itu dia tanya temannya, oh dia dari Indonesia. Dikasih itu benderanya. Mungkin takut sama netizen kita. Ya sih netizen kita ya. Kan kemarin kamu waktu upload pun juga videonya tuh bisa sampai naik banget ya Rasul ya. Ke Liberty pun belum ada mental Kainal. Kita kan nggak tahu. Setiap orang kan punya senjata ya. Gitu. Kita nggak tahu pikirannya orang gimana. Foto-foto buat tag video dan lain tag konten. Kan aku ada bendera Palestina Indonesia. Gimana kalau aku keluarin? Ada orang wisatawan bawa bendera juga, bendera Bolivia kalau aku nggak salah ingat. Dia kibarin kayak gini. Wah, ini kalau Palestina bisa nih kayaknya. Habis itu aku berani taruh tripod. Aku ambil. Itu kamu sendiri? Sendiri. Enggak ngajakin teman-teman? Enggak. Tripod. Oke. Habis itu udah. Karena masih gemetar, masih takut, kebalik benderanya. lalu. Kebalik, habis itu udah grogi. Rame banget Kainal. Rame banget dan orang notice. Dan itu tuh vibes-nya aku kira kibarin bendera tuh kayak oke, kibarin. Ternyata kayak itu bikin merinding kalau aku ingat. Nah, sampai tag yang kedua baru deh datang orang Israel itu. Iya. Itu orang Israel asli. Orang Israel asli karena dia ngebuka grup WA-nya dan aku lihat bahasa Ibrani itu typingnya. Dia buka grup WA kalau nih sepupuku nih meninggal karena bom dan lain sebagainya. Habis itu terjadilah obrolan, debat, datanglah perempuan. Itu bro, dari? Aku nggak tahu dari siapa. Bro, kamu bisa bawa bendera itu kemanapun dan kamu bebas kibarin dimanapun. Kata ini si Israel ini. Tapi dia bunuh sepupuku kayak gini-gini. Dia debat, aku lanjut mundur selangkah. Habis itu gini-gini udah. Sebenarnya ada scan lagi di mana aku minta can I hug you? Kayak mau peluk kayak budaya Indonesia, mental orang Indonesia tuh masih ada kayak nggak enak. Walaupun itu dia salah, tapi kalau ada yang debatin kita nggak enak kan kayak oh sorry, tapi karena saya kibarin bendera sampai kamu debat itu ada perasaan bersalah. Jadi makanya bisa Kak peluk kok. Peluk kan. Habis itu karena pelukan itu Kainal, dia juga balasnya I'm so sorry brother. Jadi dia juga minta maaf. Habis itu sudah. Iya, Masya Allah. Mantap. Gue terharu ini, terharu. Jadi apa ya dibalik maksudnya kayak hal yang simple ternyata tuh bisa memberikan banyak value gitu dalam apa ya perjalanan atau pilihan apa yang kita jalani gitu. Dan menarik banget nih Kak Rasul bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Oke, Kak Rasul, mungkin pertanyaanku ini adalah cara kita nih sebagai anak muda yang sekarang itu belum melek dengan Al-Quran. Yang sekarang itu kayak udah memperdulikan duniawi terus nih Kak Rasul. Apa sih yang membuat kita sebagai anak muda ini benar-benar tuh harus baca Al-Quran
yang enggak apa ya, kalau mau dibilang tuh kayak cara pengingatnya banget gitu. Dari Kak Rasul ada enggak triknya supaya teman tuh kayak melek banget? Kamu tuh wajib baca Al-Quran. Jadi caranya untuk bisa dekat dengan Quran itu kayak kalau misal kita nggak bisa baca sejuz, bacanya 1 lembar aja. Kalau nggak bisa 1 lembar, bacanya 1 halaman aja. Kalau nggak bisa 1 halaman, 1 ayat aja. Kalau nggak bisa 1 ayat, Kainal, buka Quran, lihat aja, tutup, cukup. Itu at least ada hari di mana kita nggak lupa nih sama pedoman hidup kita. Menurut aku, kita nih anak muda harus sadar kalau kita butuh backingan tambahan. Kayak gini, Kainal. Banyak sekali orang hebat, Kak. Banyak sekali. Kayak Kainal hebat. Semuanya hebat di potensinya masing-masing. Kalau kita mau bersaing tanpa backingan yang spesial, kapan kita menonjolkan? Banyak orang pintar bicara, banyak orang akunnya yang lebih besar. Kalau tanpa backingan yang punya ini, bumi, langit, gimana bisa kita grow? Jadi kalau mau lebih cepat tracknya, ikhtiar dan backingannya pastikan Allah. Jadi kayak kalau Allah kan yang maha pintar, yang maha hebat. Udah, kalau Allah yang backingan kita, tidak ada yang bisa taklukkan kita, Kainal. Karena yang buat itu. Betul Kainal. Itu aku benar-benar ngerasain kayak misal ya ke Amerika, aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi yakin aja kalau Allah yang maha pintar ngebimbing kita. Mau ke Mekah, banyak orang yang fasih bahasa Arab, banyak orang yang lebih disiplin ilmu tentang permekahan Madinah kayak gitu-gitu. Tapi kenapa aku yang dipilih? Kayak gitu aja kayak nggak mungkin nih kalau jalur ikhtiarku aja. Pasti ada di mana kayak celah. Mungkin karena faktor dekat dengan Quran, faktor silaturahmi. Kita nggak tahu kebaikan-kebaikan mana yang kayak ngebuat ada alasan di mana Tuhan bantu kita, Allah bantu kita. Sesimpel Kainal. Dalam surah Nahl tuh ayat 97 dibilang man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kayak kalau ada laki-laki dan perempuan lakukan kebaikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dikasih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan bahagia. Sudah di-spill nih kalau ini janjinya Allah. Yang Allah itu tidak mungkin ingkar kayak kita. Kita janji ketemu jam segini, kita mungkin lupa, bukan karena jahat. Tapi kalau Allah udah bilang kayak gini, kenapa kita ragu? Makanya setelah lihat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dikasih kehidupan yang baik. Kenapa saya ragu? Kayak gitu, Kainal. Makanya tuh kita pun kalau misalnya mau memaksimalkan diri ya, kita juga harus mendekatkan diri. Betul, Kainal. Kan? Nah, dan itu yang paling penting sih buat teman-teman. Karena kan ini kebanyakan teman-teman juga fokus di ambisinya, di kehidupan duniawinya, ya sehingga itu kita lupa gitu. Kita harus ada pedoman. Pedoman kita itu lewat Al-Quran. Betul, Kainal. Menarik banget bahasan kita bersama dengan Rasul, teman-teman. Ada pesan nggak nih buat teman-teman semuanya, Rasul? Tiap momen itu berarti udah ditakdirin sama kita. Berarti kalau ketemu sama siapapun maksimalin, kalau ada kesempatan apapun maksimalin juga. Jadi maksimalin aja. Maju terus sampai evaluasi apa kekurangannya. Nanti bakal ada di tahap yang kita insya Allah expert di bidang itu. Masya Allah, Kak Rasul. Semoga aja ini adalah ngobrol kita yang menarik, bisa diterima sama teman-teman. Amin ya Allah. Dan jangan lupa ya untuk kalian juga subscribe dulu. Subscribe dulu, like, komen juga teman-teman kalau misalnya ada something yang bisa didiskusikan. Saya Rinal Ibrahim, saya Rasul Amin, dan kita undur diri di Ngobrol Bareng Rinaldi selanjutnya. Assalamualaikum.